Kenapa dia terus muncul di pikiranmu, padahal kamu sudah berusaha melupakannya? Jangan buru-buru menganggap itu hanya kebetulan. Menurut psikologi, kepercayaan spiritual, hingga teori sinkronisitas, ada alasan yang mungkin belum pernah kamu sadari. Dan yang paling mengejutkan, salah satunya bisa menjadi pertanda bahwa hubungan kalian sebenarnya belum benar-benar berakhir. Simak sampai nomor 10, karena jawabannya mungkin akan mengubah cara pandangmu selama ini. 1. Dia berharap bisa bersamamu lagi. Pernahkah kamu tiba-tiba memikirkan seseorang tanpa alasan yang jelas? Padahal hari itu tidak ada yang mengingatkanmu tentang dirinya, tidak melihat fotonya, tidak mendengar namanya, tetapi bayangannya terus memenuhi pikiranmu. Dalam kepercayaan spiritual dan teori law of attraction, sebagian orang meyakini bahwa hal seperti ini bisa terjadi karena adanya ikatan energi yang masih kuat di antara dua orang. Menurut pandangan tersebut, ketika seseorang masih memiliki keinginan yang sangat besar untuk kembali bersamamu, emosi yang ia rasakan dipercaya memancarkan energi yang dapat menciptakan hubungan batin. Karena itu, kamu bisa tiba-tiba teringat padanya, seolah ada sesuatu yang menarik perhatianmu tanpa disadari. Dalam beberapa ajaran spiritual, kondisi ini sering disebut sebagai resonansi energi. Ketika dua orang pernah memiliki hubungan yang sangat dekat, jejak emosional di antara mereka dipercaya tidak langsung hilang begitu saja. Semakin dalam perasaan yang pernah terjalin, semakin kuat pula ikatan itu menurut keyakinan tersebut. Namun penting untuk dipahami bahwa hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang memastikan bahwa pikiran seseorang dapat berpindah kepada orang lain melalui energi atau telepati. Dari sudut pandang psikologi, munculnya sosok tertentu dalam pikiran juga bisa disebabkan oleh kenangan yang tersimpan kuat di alam bawah sadar. Meski begitu, bagi banyak orang yang mempercayai konsep spiritual, terus memikirkan seseorang bukanlah sesuatu yang selalu terjadi secara kebetulan. Mereka percaya bahwa ada hubungan batin yang masih aktif, terutama jika kedua belah pihak sama-sama belum benar-benar melepaskan perasaan masing-masing. 2. Masih ada ikatan emosional yang belum selesai. Alasan berikutnya justru memiliki penjelasan yang cukup kuat dalam dunia psikologi. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect, yaitu kecenderungan otak untuk terus mengingat sesuatu yang belum selesai dibandingkan sesuatu yang sudah benar-benar tuntas. Jika hubungan kalian berakhir tanpa penjelasan yang jelas, tanpa kesempatan mengungkapkan perasaan, atau masih menyisakan banyak pertanyaan, otak akan menganggap hubungan tersebut sebagai urusan yang belum selesai. Akibatnya, pikiranmu akan terus kembali kepada orang itu, bahkan ketika kamu sedang berusaha melupakannya. Inilah sebabnya, mengapa banyak orang merasa seseorang semakin sulit dilupakan setelah hubungan berakhir secara tiba-tiba. Bukan selalu karena cintanya masih besar, melainkan karena otak terus berusaha mencari jawaban dan penutupan yang tidak pernah didapatkan. Setiap kenangan kecil bisa menjadi pemicu. Sebuah lagu, aroma parfum, tempat yang pernah dikunjungi bersama, bahkan cuaca tertentu dapat membangkitkan kembali memori yang tersimpan di dalam otak. Tanpa disadari, pikiranmu kembali mengulang cerita yang sama, berharap menemukan akhir yang memuaskan. Karena itulah, menurut psikologi, terus memikirkan seseorang tidak selalu berarti dia sedang memikirkanmu. Bisa jadi, itu adalah cara otakmu menyelesaikan luka emosional yang belum sepenuhnya pulih. Setelah proses penerimaan dan penutupan benar-benar terjadi, intensitas kenangan tersebut biasanya akan berkurang dengan sendirinya. 3. Dia sangat mencintaimu. Dalam berbagai kepercayaan spiritual, cinta dianggap sebagai salah satu energi emosional yang paling kuat. Karena itu, sebagian orang percaya bahwa ketika seseorang benar-benar mencintaimu dengan tulus, ikatan batin di antara kalian tidak mudah terputus, bahkan jika sudah lama tidak bertemu atau tidak lagi berkomunikasi. Menurut pandangan ini, perasaan cinta yang sangat mendalam dipercaya mampu menciptakan semacam hubungan emosional yang membuat dua orang saling terhubung. Itulah sebabnya ada orang yang mengaku tiba-tiba memikirkan seseorang secara terus-menerus, lalu beberapa saat kemudian menerima pesan, telepon, atau bahkan bertemu dengannya secara tidak terduga. Dalam keyakinan spiritual,
Kejadian seperti itu sering dikaitkan dengan telepati emosional atau resonansi batin. Mereka juga meyakini bahwa semakin besar cinta yang dimiliki seseorang, semakin kuat pula energi yang dipancarkannya. Energi tersebut dipercaya dapat membuat orang yang dicintai sesekali merasakan kerinduan, memimpikannya, atau terus teringat tanpa alasan yang jelas. Namun, perlu dipahami bahwa hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang dapat memastikan keberadaan telepati emosional semacam itu. Psikologi menjelaskan bahwa kenangan yang kuat, pengalaman emosional yang mendalam, dan keterikatan masa lalu juga dapat membuat seseorang sering muncul dalam pikiran. Saudara, jika kamu terus memikirkan seseorang, sebagian orang akan menganggap itu sebagai pertanda bahwa dia masih sangat mencintaimu. Sementara dari sudut pandang ilmiah, hal tersebut lebih mungkin berkaitan dengan ikatan emosional yang pernah terbentuk di dalam dirimu. 4. Alam bawah sadarmu masih memproses hubungan itu. Tidak semua orang yang terus muncul di pikiranmu sedang memikirkanmu. Dalam banyak kasus, justru alam bawah sadarmu lah yang masih bekerja memproses semua pengalaman yang pernah kalian lalui bersama. Menurut psikologi, setiap hubungan yang memiliki makna emosional akan meninggalkan jejak di dalam memori. Meskipun secara sadar kamu merasa sudah melupakannya, alam bawah sadar masih menyimpan berbagai emosi, harapan, kekecewaan, bahkan impian yang belum sempat terwujud. Ketika kamu sedang sendiri, merasa kesepian, mengalami stres, atau menghadapi situasi yang mengingatkan pada masa lalu, alam bawah sadar dapat memunculkan kembali sosok tersebut. Tujuannya bukan untuk membuatmu menderita, tetapi karena otak masih berusaha memahami dan menyusun kembali pengalaman itu agar menjadi bagian dari proses penyembuhan. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa tiba-tiba muncul di pikiran saat malam hari, ketika sedang melamun atau bahkan hadir di dalam mimpi. Semua itu merupakan bagian dari cara otak mengolah memori dan emosi yang belum sepenuhnya selesai. Jika hal ini sering terjadi, bukan berarti kamu ditakdirkan untuk kembali bersamanya. Bisa jadi, itu hanyalah tanda bahwa dirimu masih berada dalam proses menerima, memahami, dan melepaskan apa yang pernah terjadi. Seiring waktu, ketika luka emosional mulai sembuh dan kamu menemukan kedamaian, bayangan tentang dirinya biasanya akan semakin jarang muncul. 5. Semesta mendorong kalian untuk kembali bersama. Dalam berbagai kepercayaan spiritual, tidak semua pertemuan dianggap terjadi secara kebetulan. Ada yang meyakini bahwa setiap hubungan memiliki tujuan tertentu, dan jika dua orang terus saling hadir dalam pikiran satu sama lain, bisa jadi semesta sedang memberikan kesempatan agar mereka menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Keyakinan ini sering dikaitkan dengan konsep sinkronisitas, yaitu munculnya berbagai peristiwa yang tampak kebetulan tetapi terasa memiliki makna. Misalnya, kamu terus memikirkan seseorang, lalu tanpa sengaja melihat namanya di media sosial, mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya, atau bahkan bertemu dengannya secara tidak terduga. Bagi sebagian orang, rangkaian kejadian seperti ini dipercaya sebagai isyarat bahwa hubungan tersebut masih memiliki arah yang belum berakhir. Dalam pandangan spiritual, semesta dipercaya tidak selalu mempertemukan dua orang untuk langsung hidup bersama selamanya. Terkadang, mereka dipisahkan terlebih dahulu agar masing-masing belajar, bertumbuh, memperbaiki diri, lalu dipertemukan kembali pada waktu yang dianggap tepat. Namun, penting untuk dipahami bahwa keyakinan ini bersifat spiritual dan bukan kesimpulan yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Dari sudut pandang psikologi, seseorang yang sering memikirkan orang tertentu juga cenderung lebih peka terhadap hal-hal yang mengingatkannya pada orang tersebut. Akibatnya, berbagai kebetulan terasa jauh lebih bermakna dibandingkan biasanya. Karena itu, jika kamu percaya pada konsep semesta, anggaplah momen-momen tersebut sebagai kesempatan untuk merenungkan hubungan itu dengan lebih bijaksana, bukan sebagai kepastian bahwa kalian pasti akan kembali bersama. 6. Kalian memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Ada hubungan yang terasa begitu berbeda dibandingkan hubungan lainnya. Meskipun sudah lama berpisah, perasaan terhadap orang itu seolah tidak benar-benar hilang. Dalam kepercayaan spiritual, kondisi seperti ini sering disebut sebagai ikatan batin atau hubungan energi yang kuat.
Mereka yang mempercayainya beranggapan bahwa ketika dua orang pernah berbagi pengalaman emosional yang sangat mendalam, akan terbentuk hubungan batin yang tetap terasa meskipun dipisahkan oleh waktu dan jarak. Karena itulah, kamu mungkin tiba-tiba memikirkannya tanpa alasan yang jelas, merasakan kerinduan yang datang begitu saja, atau bahkan memimpikannya berulang kali. Sebagian orang juga mengaitkan hal ini dengan konsep soul connection atau hubungan antar ruh, yaitu keyakinan bahwa dua orang memiliki keterikatan yang melampaui hubungan fisik. Menurut pandangan tersebut, hubungan batin yang kuat dapat membuat keduanya tetap saling memengaruhi secara emosional meski tidak sedang berkomunikasi. Di sisi lain, psikologi memberikan penjelasan yang lebih sederhana. Ikatan emosional yang terbentuk melalui pengalaman bersama, kepercayaan, kasih sayang, dan kebiasaan dapat meninggalkan jejak yang sangat kuat di dalam otak. Semakin bermakna hubungan itu, semakin mudah kenangannya muncul kembali ketika ada pemicu tertentu. Apapun sudut pandang yang kamu yakini, satu hal yang pasti adalah hubungan yang memiliki makna mendalam memang cenderung lebih sulit dilupakan. Baik karena alasan psikologis maupun karena keyakinan spiritual, pengalaman itu dapat terus membekas dan sesekali kembali hadir dalam pikiranmu. 7. Dia sering mengingat kenangan bersamamu. Pernahkah kamu tiba-tiba mengingat seseorang tepat ketika sedang melakukan aktivitas biasa? Tidak ada alasan yang jelas, tetapi wajahnya terus muncul di pikiranmu. Dalam kepercayaan spiritual, sebagian orang meyakini bahwa hal ini bisa terjadi karena orang tersebut sedang mengenangmu dengan penuh perasaan. Menurut pandangan ini, setiap kenangan yang disertai emosi akan menghasilkan energi. Ketika seseorang berulang kali mengingat momen-momen indah yang pernah ia lalui bersamamu, energinya dipercaya dapat menciptakan resonansi batin yang membuatmu ikut memikirkannya. Semakin sering kenangan itu diputar di dalam pikirannya, semakin besar kemungkinan kamu juga akan merasakan dorongan untuk mengingatnya. Hal ini sering dikaitkan dengan pengalaman banyak orang yang merasa tiba-tiba teringat seseorang, lalu tidak lama kemudian menerima pesan, telepon, atau mengetahui bahwa orang tersebut memang sedang membicarakan dirinya. Dalam kepercayaan spiritual, kejadian seperti itu dianggap sebagai bukti adanya hubungan energi yang masih aktif. Namun dari sudut pandang psikologi, pengalaman tersebut memiliki penjelasan yang berbeda. Otak manusia sangat pandai menghubungkan berbagai kenangan dengan pengalaman sehari-hari. Sebuah lagu, aroma tertentu, tempat yang pernah dikunjungi bersama, atau bahkan cuaca yang mirip dengan masa lalu dapat memicu munculnya memori tentang seseorang. Jadi jika dia terus hadir dalam pikiranmu, sebagian orang akan percaya bahwa dia sedang mengenangmu. Sementara psikologi menjelaskan bahwa kenangan yang memiliki nilai emosional memang lebih mudah muncul kembali karena tersimpan lebih kuat di dalam memori. 8. Kamu masih mencintainya. Terkadang, alasan seseorang terus menghantui pikiranmu bukan berasal dari dirinya, melainkan dari perasaan yang masih tersisa di dalam hatimu sendiri. Inilah salah satu penjelasan yang paling banyak didukung oleh psikologi. Menurut attachment theory, ketika kita membangun hubungan yang dekat dengan seseorang, otak menciptakan ikatan emosional yang membuat kehadirannya terasa penting. Meskipun hubungan itu telah berakhir, ikatan tersebut tidak langsung menghilang. Dibutuhkan waktu bagi otak dan hati untuk benar-benar beradaptasi dengan kenyataan baru. Karena itu, jika kamu masih sering memikirkannya, bukan berarti kamu lemah atau gagal move on. Bisa jadi, masih ada rasa sayang yang belum sepenuhnya hilang. Perasaan itu dapat muncul dalam bentuk kerinduan, keinginan untuk mengetahui kabarnya, atau membayangkan bagaimana hidupmu jika kalian masih bersama. Bahkan ada kalanya kamu merasa sudah melupakannya, tetapi ketika mendengar namanya atau melihat seseorang yang mirip dengannya, semua kenangan itu kembali muncul. Hal ini terjadi karena memori emosional disimpan cukup dalam di dalam otak dan dapat aktif kembali ketika ada pemicu tertentu. Jika memang kamu masih mencintainya, tidak ada salahnya mengakui perasaan tersebut kepada diri sendiri. Mengakui bukan berarti harus kembali bersama, tetapi merupakan langkah penting untuk memahami isi hatimu. Setelah memahami apa yang benar-benar kamu rasakan, kamu akan lebih mudah menentukan
Apakah hubungan itu masih layak diperjuangkan atau sudah waktunya untuk melepaskannya dengan ikhlas? 9. Masih ada pelajaran hidup yang belum selesai. Dalam berbagai ajaran spiritual, tidak semua orang hadir dalam hidupmu hanya untuk menjadi pasangan. Ada yang datang untuk mengajarkan pelajaran berharga yang akan mengubah cara berpikirmu, membentuk kepribadianmu, atau membuatmu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena itulah, sebagian orang percaya bahwa jika seseorang terus menghantui pikiranmu, bisa jadi masih ada pelajaran hidup yang belum benar-benar kamu pahami. Mungkin hubungan itu mengajarkan tentang kesabaran, keikhlasan, memaafkan, menghargai diri sendiri, atau belajar mencintai tanpa harus memiliki. Dalam kepercayaan tentang hubungan karmis, seseorang akan terus hadir di dalam pikiran hingga pelajaran yang dibawanya benar-benar selesai. Setelah kamu mampu menerima kenyataan, memaafkan masa lalu, dan mengambil hikmah dari pengalaman tersebut, perlahan beban emosional itu dipercaya akan mulai menghilang. Psikologi juga memiliki pandangan yang serupa dalam bentuk yang lebih ilmiah. Pengalaman yang memiliki dampak emosional besar seringkali mendorong seseorang untuk terus melakukan refleksi. Otak mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi agar pengalaman itu bisa menjadi bekal dalam menghadapi hubungan di masa depan. Jadi daripada terus bertanya, mengapa dia masih ada di pikiranmu? Cobalah bertanya, pelajaran apa yang bisa aku ambil dari semua ini? Terkadang, jawaban itulah yang akhirnya membebaskanmu dari bayang-bayang masa lalu. 10. Otakmu sudah terbiasa memikirkannya. Alasan terakhir mungkin terdengar sederhana, tetapi justru memiliki dasar ilmiah yang paling kuat. Semakin sering kamu memikirkan seseorang, semakin kuat jalur memori yang terbentuk di dalam otak. Akibatnya, otak akan lebih mudah mengingat orang tersebut secara otomatis. Dalam dunia neuroscience, otak cenderung mengulang pola pikir yang sudah menjadi kebiasaan. Jika selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun seseorang selalu menjadi bagian dari kehidupanmu, wajar jika otak masih menganggapnya sebagai bagian penting dari rutinitas. Itulah sebabnya kamu bisa tiba-tiba mengingatnya saat melihat tempat yang pernah kalian kunjungi, mendengar lagu favoritnya, atau bahkan ketika sedang melakukan aktivitas yang dulu sering kalian lakukan bersama. Semua itu merupakan hasil dari hubungan antara memori, emosi, dan kebiasaan yang telah terbentuk sejak lama. Kabar baiknya, kebiasaan itu bisa berubah. Ketika kamu mulai membangun pengalaman baru, bertemu orang-orang baru, dan mengisi hidup dengan aktivitas yang positif, otak perlahan akan membentuk jalur memori yang baru. Seiring berjalannya waktu, sosok yang dulu selalu memenuhi pikiranmu akan semakin jarang muncul. Jadi tidak semua pikiran tentang seseorang merupakan pertanda mistis atau pesan dari semesta. Dalam banyak kasus, itu hanyalah cara alami otak bekerja untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang pernah terjadi dalam hidupmu. Terus memikirkan seseorang memang bisa terasa membingungkan. Ada yang menjelaskannya melalui psikologi, ada yang mengaitkannya dengan sinkronisitas, ikatan batin, hingga kepercayaan spiritual seperti law of attraction. Setiap sudut pandang menawarkan cara yang berbeda untuk memahami pengalaman tersebut. Yang terpenting, jangan langsung menganggap setiap pikiran sebagai kepastian bahwa orang itu juga sedang memikirkanmu, atau bahwa kalian pasti akan kembali bersama. Gunakan pengalaman ini sebagai kesempatan untuk mengenal dirimu lebih dalam, memahami perasaanmu, dan mengambil pelajaran dari setiap hubungan yang pernah kamu jalani. Menurutmu, mana yang paling menggambarkan keadaanmu saat ini? Apakah karena masih ada cinta yang tersisa, ikatan emosional yang belum selesai, atau kamu percaya bahwa semesta sedang memberikan sebuah pertanda? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa berikan like, bagikan video ini kepada orang yang sedang mengalami hal serupa, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar psikologi, hubungan, dan spiritual.